Ada servisan, Mas. Kenapa? Katanya habis hujanan, terus udah diganti konektor CC, tapi masih tetap nggak bisa dicas. Udah diganti konektor cas? Iya, tapi tetap nggak bisa dicas. Tapi nyala ya? Nyala. Oke. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Vivo, sepertinya ini Y91C. Masuk dalam keadaan hidup tetapi tidak bisa dicas. Coba kita cas dulu. Kita hubungkan pengecasan. Tidak ada respon apapun. Pengisian daya tidak normal, hubungi layanan Purna Jual. Jadi muncul notif seperti ini ya. Pengisian daya tidak normal, hubungi layanan Purna Jual. Dan konsumsi arusnya 0,0. Katanya HP ini sudah dibawa ke tempat servis, diganti konektor cas, tapi tetap tidak bisa dicas. Akhirnya dibawa ke sini. Baik, langsung saja kita coba bongkar HP-nya. Ini dia kondisi HP setelah kita bongkar. Kita cek juga di bagian konektor, akan kita lihat dengan mikroskop. Ya, benar sekali ini konektornya sudah pernah diganti. Tapi kalau kita perhatikan ini pemasangannya bagus ya. Tidak ada masalah dengan konektor. Berikutnya akan coba kita cek penghubung fleksibel. Ini juga sepertinya masih bagus ya. Penghubung fleksibel bawah masih bagus. Kita cek bagian atas. Ini juga masih bagus. Ini juga konektor baterai masih bagus. Baik, saya akan coba buka skema dulu. Ini dia skemanya sudah terbuka. Saya akan coba buka bagian hardware solution. Tipenya Y91C. Kita akan fokus ke charger data. Ini dia bagian charger data. Awal masuknya dari VBus di sini. Kemudian VBus nanti masuk ke area IC charge. Kemudian outputnya adalah dihubungkan ke VBAT. Kita akan coba ukur dulu. VBus itu normalnya 5 volt, harus muncul di sini. Kita hubungkan lagi nih konektornya atas dan bawah. Dan kita siapkan avometer. Kita setting avometernya di settingan voltase. HP-nya kita hubungkan pengecasan. Dan kita akan ukur titik VBusnya apakah muncul 5 volt. Hitam kita letakkan ke ground, merah kita letakkan ke titik ukur. 5,2 volt muncul, stabil ya. Baik, di sini tadi kita ukur VBus keluar 5 volt stabil. Artinya dari konektor bawah ini naik ke atas tidak ada masalah. Sampai mesin atas masih ada 5 volt. Berikutnya, sebelum kita cek IC charge, kita akan coba cek bagian dioda mode. Saya akan coba ukur bagian hambatan VBAT dan konektor BAT ID. Avometer kita setting di dioda mode. Dan kita coba lakukan pengukuran. Ini adalah ground 0,0. Ini adalah BAT ID. BAT ID di sini 3,2, VBAT 0,3. Ini mencurigakan ya, BAT ID-nya 3,2. Waduh, tinggi sekali nih. Kalau VBAT-nya benar ya 0,3, tapi kenapa BAT ID-nya itu 3,2? Mungkin ini penyebab HP tidak bisa dicas. Kalau kita lihat berdasarkan skema, di sini hambatannya itu 0,3. Untuk VBAT-nya adalah 0,3. Setelah kita ukur, BAT ID-nya itu nilainya sangat jauh dari 0,3 ya, sampai 3,2, terlalu tinggi. Kalau VBAT-nya normal, saya masih penasaran, saya coba cek lagi untuk BAT ID. Kita ukur VBAT dulu, 0,3 ya. Toleran itu mendekati angka normal berdasarkan skema. Kemudian yang BAT ID-nya itu 3,2. Kita ukur 2 kali, atas bawah BAT ID-nya tetap 3,2. Ini ada indikasi tidak normal. Nah, sekarang kita akan cari tahu larinya ini kemana BAT ID ini. Ini ada petunjuknya, BAT ID lari ke sebuah resistor sepertinya. Lebih jelasnya kita akan coba buka bagian bitmap. Kita akan klik bagian BAT ID ini, kita kedipkan. Dan ya, lari ke sebuah resistor. Ini jadi BAT ID-nya terhubung ke sebuah resistor. Baik, kita ulangi. Tadi BAT ID di sini hambatannya itu melar ya, terlalu tinggi, tidak normal. Lari ke sebuah resistor. Kemudian resistor ini dihubungkan ke komponen yang berada dekat CPU. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita akan ukur resistor ini. Dia bermasalah atau tidak ya. Kita akan coba cek resistor di sini. Baik, kita bongkar lagi mesinnya. Di awal saya tadi tidak memperhatikan bahwa kronologinya adalah tercebur air, dan ternyata setelah saya buka mesin bagian belakang, memang ini bekas korosi terkena air banyak sekali ya. Sampai ke kamera, ini juga bekas air, ini ya, banyak korosi di mana-mana itu karena bekas
kemasukan air. Namun di sini saya akan tetap kembali fokus kepada sebuah resistor ya yang berada di sini. Kalau berdasarkan skema kita lihat di kaleng bagian pojok, berarti paling nggak itu di sini ya. Ini masih utuh, belum pernah ada yang buka. Akan coba kita buka ini penutupnya. Ini dia posisi resistornya ngumpet di pojokan kaleng ya, belum kelihatan. Gimana ini? Kita mau buang kalengnya atau kita potong sebagian? Sepertinya akan kita potong saja ya sebagian sini. Kita gunakan tang potong. Ini dia kalengnya sudah terpotong dan benar di sini ada sebuah resistor. Kita akan coba ukur sisi resistor apakah dia mengeluarkan nilai hambatan normal atau tidak. Seperti biasa, ini merah kita letakkan ke ground seperti ini ya. Kemudian hitamnya kita letakkan ke titik ukur satu sisi 3,2 ya. Sisi yang lain 0,5. Ini 0,5, ini 3,2. Jujur saya tidak tahu berapa nilai resistansi dari resistor ini. Tapi kalau berdasarkan skema harusnya itu di konektor baterai di sini harus ada sekitar 0,3. Tapi pada kenyataannya ini muncul 3,2. Dan di resistor ini, karena ini terhubung dengan konektor bad ID, harusnya ini normalnya juga 0,3. Dan ini juga menunjukkan 3,2. Dan di sisi sebelahnya, di sini itu ada nilai hambatan 0,5. Logikanya nangkep nggak ini ya? Coba kita akan coba analogikan seperti ini. Ada sebuah jalur dari sini ya, kan terhubung dengan sini, dihubungkan ke sini. Tapi karena resistansi ini bermasalah, sehingga nilai resistansi di sini itu bengkak, melar. Nah solusinya harusnya itu kita ganti resistor ini supaya normal lagi. Harapannya bisa normal lagi. Cuma yang jadi masalah kita tidak tahu nilai resistor ini berapa. Resistor kan itu ada nilainya ya. Makanya di sini saya akan coba praktek uji coba saja. Kita akan coba bypass resistor. Kita akan jumper dari sini langsung ke sini tanpa kita ganti resistor. Kita siapkan solder. Siapkan juga ini kawat jumper yang nanti kita gunakan untuk menjumper. Kan kita lapisi dengan timah dulu karena kawat jumper ini seperti ada kulitnya ya. Kalau tidak kita kupas dengan timah seperti ini, dia akan sulit untuk menempel. Ini dia. Kita solderkan di resistor ini dan ke sisi yang lainnya. Sudah ya, terjumper hanya seperti ini. Kita akan potong. Sudah terlihat, coba kita bersihkan dulu. Dan kita akan zoom supaya lebih jelas. Ini dia. Jadi saya menjumper dari sini ke sini. Ini kan sama dengan yang di sini ya, itu satu jalur. Dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini juga bisa. Sebelum kita rangkai, akan coba kita cek nilai resistansinya dulu. Kita cek di resistor, ini kita perbesar dulu. Kita cek di resistor sebelah sini, sudah ada nilai hambatan 0,5. Kita coba cek di bad ID. Bad ID juga sudah ada nilai hambatan 0,5. Walaupun masih cukup jauh ya, karena di skema itu harusnya di sini 0,3 ya. Tapi setelah kita jumper resistor, ini ada hambatan 0,5. Baik, akan coba kita rangkai dulu. Kita perhatikan di sini HP-nya menyala normal karena memang masuk dalam keadaan normal tapi nggak bisa dicas. Sekarang setelah kita bypass resistor akan kita coba pengecasan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada indikator pengecasan. Ampernya masuk 1,1 ampere. Mantap ini. Ini kita perjelas. Ya, ada indikator pengecasan dan ini produk skematik saya menunjukkan angka 1,1 ampere. Sepertinya ini udah normal ya. Kalau dari awal itu tadi kan kita coba pengecasan itu muncul tulisan apa tadi saya lupa. Intinya hubungi purna jual kayak gitu. Pengisian daya tidak normal, hubungi purna jual. Lah setelah kita lakukan bypass resistor ternyata dia bisa dicas konsumsi arus 1,1 ampere. Berarti ini sudah pengecasan sudah normal, sudah masuk ya. Ini 16% ya. Kita coba tunggu sebentar sampai dia bisa bertambah. Baik, ini kita tunggu itu persentasenya sudah naik ke 17%. Ya, kita lihat dia tadi 16%, dia sudah naik jadi 17%. Dan ampernya itu normal ya, 1,1 ampere. Jadi insya Allah ini semua sudah normal untuk pengecasan terutama ini. Jadi saya ulangi, tadi saya mengerjakannya. Kita perhatikan di sini karena kronologi kata usernya itu sudah diganti konektor cas tapi belum bisa ngecas. Jadi kita pastikan lagi di sini
keluar atau tidak nilainya. 5,2 volt ternyata keluar dan dia stabil, tidak naik turun. Kadang itu ada yang 5,2 volt tapi dia naik turun, itu ada. Dan tadi kita cek di sini stabil. Artinya jalur dari mesin bawah menuju mesin atas ini normal. Konektor cas, kemudian fleksibel pengecasan itu normal. Tapi saya coba ukur dulu di konektor baterai nilai hambatannya, yaitu di VBAT dan BAT ID sesuai ini dioda mode. Kita ukur VBAT-nya normal, BAT ID-nya itu nilai resistansinya terlalu tinggi, sampai 3,2 ohm. Itu kan artinya jalur ini tidak normal. Nah, setelah kita tracking, jalurnya itu lari ke sebuah resistor. Kita ukur di sini nilai resistansinya 0,5, kita ukur di sini 3,2. Berarti resistor ini bermasalah. Akhirnya kita bypass dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, sama saja ya. Setelah kita bypass, kita cek di konektor sini pun nilai resistansinya sudah sama dengan yang di sini, yaitu sekitar 0,5 ohm. Kemudian kita rangkai HP-nya, kita coba pengecasan. Alhamdulillah dia sudah normal, nggak ada muncul pengecasan tidak normal lagi ya. Tapi ini sudah normal, muncul indikator pengecasan. Dan baterainya ini semakin bertambah, ini sudah 18%. Jadi saya kira ini sudah selesai ya. Tinggal nanti kita rapikan, kemudian kita rangkai ke mesin. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.